Halo Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga dimanapun berada, kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudari, saya punya garam rendaman kaki. Garam ini wanginya wangi sendalwood, cendana. Mencium wanginya saja sudah membuat saya rileks. Apalagi coba kita bayangkan ada seember air hangat, lalu dikasih garam ini sampai larut. Kemudian kita cemplungin, kita masukkan kaki kita ke dalamnya sambil pijit-pijit. Wah, tentu pegal linu jadi hilang. Rileks rasanya. Garam ini berfungsi untuk menyehatkan tubuh kita. Dan demikian bukan tentang garam. Ada berbagai jenis garam dengan fungsinya masing-masing. Dan garam itu bisa membawa kesehatan bagi tubuh kita saat kita pakai maupun saat kita minum. Tentu saja dengan takaran yang tepat. Berbicara tentang garam yang menyehatkan, ada sebuah kisah dari dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ibu bapak saudara-saudari, kisah tentang Elisa ini adalah salah satu kisah ajaib yang Tuhan nyatakan kepada penduduk di Yeriko mengenai air minum yang saat itu menjadi air yang tidak sehat, sehingga membuat banyak ibu-ibu yang sedang mengandung akhirnya keguguran. Karena ada satu kandungan dalam air itu yang mendatangkan sakit yang membuat orang-orang jadi tidak sehat tubuhnya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dengan cara yang ajaib menggunakan garam itu, maka terjadi kesembuhan bahwa air minum itu telah menjadi air minum yang sehat kembali. Di dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudari, ada banyak hal yang kita bisa lihat dari sekeliling kita tidak sehat. Relasi-relasi yang tidak sehat antara satu orang dengan yang lain, situasi pekerjaan yang tidak sehat, situasi di tengah studi yang tidak sehat, maupun juga mungkin keadaan sosial masyarakat yang tidak sehat. Dan bicara tentang kesehatan secara fisik, saat ini kita juga masih menghadapi pergumulan dengan virus COVID-19 dengan varian-varian yang baru itu. Nah, lalu bagaimana menghadapi semua hal itu? Apakah kita menjadi orang-orang yang ikut serta mendatangkan hal yang tidak sehat bagi lingkungan kita, atau kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi garam-garam yang menyehatkan? Untuk menjadi garam yang menyehatkan, maka tentu saja kita perlu bersedia larut. Karena disitulah fungsi dari garam bekerja. Ketika ia larut, ia dapat membuat sekitarnya merasakan hal yang lebih baik, hal yang lebih nikmat, hal yang lebih sehat. Nah, ibu bapak saudara-saudari, tetapi untuk menjadi larut seperti garam, kita tentu membutuhkan kerendahan hati. Kita membutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan, dan terutama kita membutuhkan sebuah tekad yang kuat.
Sehingga ketika kita larut di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk membawa sekitar kita menjadi baik, kita memang sungguh-sungguh melakukannya karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dengan demikian, ketika kita menjadi garam dalam hidup ini, maka kita menjadi garam yang menyehatkan sekitar kita. Larut, berkorban, bersedia bahkan nama kita untuk tidak tampil demi situasi yang ada di sekitar kita menjadi baik. Ini yang kadang menjadi tantangan bagi banyak orang. Bahwa kita ingin ada dan terasa oleh sekitar kita dan kemudian juga mendapatkan pengakuan. Tentu itu adalah hal yang wajar, tetapi tak selalu pengakuan itu perlu diutamakan dalam berbagai hal. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah ketika kita bersedia melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sekalipun kita harus larut dalam kehidupan kita. Mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Dengan kehidupan di tengah-tengah persaudaraan kita, kehidupan di tengah-tengah gereja, kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak hal-hal yang tidak sehat di sekitar kita. Hadirlah terus di sana. Hadirlah terus di mana kita berada untuk menjadi garam yang menyehatkan, menjadi garam yang membawa kebaikan, menjadi garam yang melakukan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga dunia menjadi lebih baik dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami. Di hari ini dan dalam sepanjang kehidupan kami ke depan, akan ada banyak hal yang terus akan kami kerjakan, kami pikirkan, kami rencanakan. Maka di dalam semuanya itu Tuhan, biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang membawa kesehatan bagaikan garam yang bersedia larut. Sehingga lingkungan di sekitar kami, kehidupan di mana kami berada saat ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka karena relasi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dengan kondisi ekonomi dan studi anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan yang gerejamu lakukan, khususnya Gereja Kristen Indonesia. Setiap para pemimpin gereja maupun juga setiap anggota dan simpatisan kiranya dapat terus bekerja sama untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga gereja dapat menjadi kesaksian dan berkat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami menghadapi pandemi virus COVID-19 dengan varian yang baru. Biarlah kiranya kesadaran masyarakat terus ada dan kami dapat menjaga kesehatan kami sebaik mungkin. Dan biarlah kiranya kami terus berada dalam penyertaan-Mu di dalam semua langkah hidup yang kami lakukan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan jamah dan pulihkan mereka, baik mereka yang bergejala atau tidak bergejala. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis, pekerja-pekerja medis di dalam semua kegiatan dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk kebijakan pemerintah, agar segalanya menjadi baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Biarlah Tuhan kiranya kami dapat terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Engkau dalam kehidupan ini. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari. Ingatlah, jadilah seperti garam yang menyehatkan
kehidupan. Salam dari saya, Tuhan memberkati.